Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para dewan juri, rekan-rekan semua dan tim dari Bapeda atas kesempatan untuk mempresentasikan tentang desa cyber dengan tagline Connecting Village to the World. Jadi menghubungkan desa dengan dunia. Nama saya Baban Sarbana. Jadi memang tagline atau branding dari desa cyber adalah bagaimana menduniakan desa melalui platform online. Next, nah ini awalnya sebetulnya tahun 2017 kami mengadakan pelatihan namanya Video Desa, bekerja sama dengan satu aplikasi Kwai, mirip-mirip Instagram cuma agak lebih grade-nya tuh D lah, kampung gitu. Kalau di Instagram kita posting dangdut, posting ini pasti dibully orang. Nah, ada satu aplikasi dari China namanya Kwai yang ternyata peminatnya cukup banyak. Kami mengadakan kerjasama dengan country manajernya Pak Gagan Gandara dan ternyata responnya cukup luar biasa dari masyarakat, anak-anak muda di desa, sehingga kita membuat gagasan untuk melanjutkan pelatihan video desa ini menjadi satu platform yang namanya Desa Cyber. Next, ini contoh videonya, liputan di Trans 7 sebelumnya. Videonya ini dengan Sahrul Gunawan waktu itu hadir datang. Jadi kami menyusun satu skrip tentang Desa Taman Sari dan ternyata kami kirimkan ke Trans 7 dan diliput oleh Trans 7. Ini adalah pura. Ini sebagai satu contoh satu desa saja dari 434 desa beserta Pak Camat. Itu adalah tim futsal juara kabupaten hadir, futsal putri ya, ini pura. Kemudian ada Pak Camat di sana, jalan-jalan satu hari dan alhamdulillah kami mendapat liputan gratis dari Trans 7 dalam acara Selebrita Pagi. Kalau bayar lumayan Pak, ini promosi gratis. Ini di pura, kita lihat saja ya. Bahkan Sahrul Gunawan pun baru pertama kali, padahal dia orang Bogor, baru tahu kalau di Bogor itu ada pura nomor 2 terbesar setelah Pura Besaki di Bali. Baru tahu juga Pak. Dan ini kita susun, gagasan ini disusun by script. Kita kirim, kemudian diliput oleh Trans 7. Setelah itu pergi berkunjung ke Kampung Wisdom namanya Pak, wisata domba. Namanya Wisdom, wisata domba. Di sana Wisdom namanya wisata domba. Di sana ada 501 RT. Itu semuanya ternak domba dekat pura dan kita lihat di sana wisatanya itu ada ngasih makan, nyukur, mandiin domba ya, selain makannya Pak. Kalau makannya mungkin sudah normal ya, seperti itu. Nanti ini by script juga disusun. Jadi kita mendata bahwa di RT 1 RW 9 ada satu RT yang basisnya adalah peternak domba. Nah ini biasa kalau ibu-ibu ya, mama ini ketemu artis langsung heboh. Nah sok-sok akrab, peluk-pelukan, kesempatan. Nah kemudian masuk ke namanya LE, Legok Emper. LE lomba ulek sambal. Nah yang kasihan Sahrulnya karena harus nyoba 30 ulekan. Isinya sambal semua. Jadi ini ibu-ibu ulek sambal dan kebanyakan tanaman cabainya tuh di sekitar situ juga. Ini namanya Legok Emper, LE disingkatnya. Mereka nggak mau disebut Legok Emper Pak, maunya LE biar kayak berasa Hollywood. Nah ini mereka lomba
Nah ini udah nggak jelas ya, mungkin ada asinnya lebih banyak Pak karena campur-campur keringat sama yang lain-lain. Ibu-ibu semua, Mbak Ula. Nah ini pemenangnya, memang sambalnya paling enak. Terakhir nanti berkunjung ke wisata bunga hias. Oke, saya kira sudah cukup videonya. Jadi intinya adalah anak-anak muda itu menyusun satu cerita, satu narasi tentang keunggulan desanya, kemudian bisa divideokan sendiri pakai handphone atau mengirimkan kepada TV untuk liputan. Dan alhamdulillah karena basic saya dulu adalah bekerja seni di TV, akhirnya ada akses dan diliput. Nggak cuma ini Trans 7, ada DAI TV, SCTV, RCTI dan yang lain-lainnya. Masalahnya adalah bagaimana kemudian menempatkan liputan itu ke dalam satu platform yang berbasis desa masing-masing. Nah ini ada permasalahan yang kami gali. Intinya adalah dari 434 desa di Kabupaten Bogor itu tidak ada yang terkoneksi informasinya secara online. Jadi harusnya sih bisa dibuka dalam satu platform, baik di handphone, satu website, semua orang bisa tahu tentang satu desa dimanapun desa itu berada di Kabupaten Bogor. Ya, udah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dikembangkan ini sebenarnya apa, Mas? Sebenarnya platform, Pak. Online platform. Online platform. Pakai itu apa? Website dan aplikasi. Aplikasinya apa? Aplikasinya dari pakai smartphone, Pak. Tapi sedang dalam progres. Memperkenalkan apa? Kenapa? Memperkenalkan apa? Memperkenalkan tentang potensi desa. Kalau boleh saya boleh. Terus next lagi. Itu yang kita ingin cepat. Next lagi, satu lagi, nah ini boleh. Jadi satu desa itu kita akan kenalkan 4 hal. Yang pertama adalah profil desanya, demografi, kemudian potensi dan segala macam. Kemudian ada TV desa yang tadi itu Pak, modelnya. Di Smapus kan sudah ada? Belum, masih dalam on progress. Kemudian ada wisata desa dan ada majalah digital. Jadi 4 ini sebetulnya yang kita sedang proses seperti itu Pak. Bagaimana model bisnisnya rencananya? Model bisnis bisa by viewers ya, karena kita nanti koneksi dengan YouTube, dengan Instagram dan semua sosial media by viewers atau kayak tadi Trans 7 ya, itu kan otomatis juga sebetulnya ada nilainya walaupun tidak berdampak. Dan yang paling penting ada next lagi, coba di yang marketplace. Next terus, nah ini dia. Kita juga bikin marketplace, pasar online. Pasar online-nya ada di sana. Jadi dan biasanya sebetulnya produk-produk di Taman Sari itu salah satu contohnya ya Pak ya, itu sudah Instagram punya, semuanya ada, tapi kita ingin satukan. Nah Taman Sari sebagai contoh, Taman Sari itu produknya BPJS OTW, bunga hias, pala, jamu, sendal sepatu, olahan tradisional, tani ternak dan wisata. Itu produknya, ada 7. Nah semuanya kita tampilkan di dalam satu marketplace. Ya seperti itu. Nanti akan yang ngelola adalah BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Betul. Sudah berapa desa yang sudah kaitkan? Yang terintegrasi belum banyak Pak. Yang terintegrasi. Biasanya mereka kalau saya browsing kayak Bantarsari atau yang lain hanya profile aja. Tidak ada interaksi antara dunia. Misalnya kayak marketplace itu nggak ada. Jadi kalau misalnya kita ingin berkunjung ke Bantarsari, sebetulnya dia punya jambu kristal, tapi di website desanya itu tidak ada. Kita bisa beli jambu kristal di situ. Misalnya contoh. Kemudian di Papangbon misalnya di Lewiliang itu tidak ada di website desanya. Nah kita ingin setiap desa terintegrasi antara profil desa sampai kepada marketplace. Setahu saya belum ada yang semuanya terintegrasi. Dan sebagai informasi sudah sebulan ini kami melakukan pelatihan desa cyber untuk anak-anak Karang Tarunanya Pak. Jadi mereka dilatih untuk mengekspos potensi-potensi yang selama ini hanya gambar 2 dimensi, kemudian mereka bikin video seperti itu. Pengembangan komunitasnya. Pengembangan komunitasnya. Dari rencana yang ada di Bogor ini, menurut Bapak berapa lama bisa diberikan? Dalam 2 tahun bisa. Dalam
minimal 2 tahun sebelum ini Bisa. apa nama menarik untuk Bapeda ini. Iya. Karena ini belum bisa dijadikan program. Iya betul. Dalam 2 tahun insya Allah bisa minimal 20% dari seluruh desa bisa. Karena kita ada pelatihannya, ada ada pelatihan untuk kayak tadi bikin video desa, bikin website dan sebagainya. Walaupun terus terang Pak, saya sebetulnya bermitra dengan kawan, cuman terakhir belum selesai apa yang kita rencanakan desain seperti itu. Kalau proses pengembangan selama ini, Ya, dananya dari mana? masih pribadi Pak, Pribadi. masih pribadi. Ini inisiatif pribadi. Inisiatif pribadi. Kebetulan Desa Tamasari desa yang cukup kondisi keuangan desanya mengkhawatirkan. Jadi ya kami mungkin ini jalan keluar bagi kita di Tamasari, karena ternyata antusiasme anak-anak muda milenial itu lebih tertarik dengan hal seperti ini. Mereka mungkin tidak punya kebun bunga, tapi mereka mau jual melalui Instagram, sosial media yang lain-lain. Dan ternyata kalau kita blog walking atau googling ataupun browsing di Instagram itu banyak sekali produk-produk yang bertebaran seperti itu. Sejauh ini masalahnya apa? Pertama dana, anggaran, makanya kami belum ke handphone karena lumayan cost-nya. Kemudian yang kedua adalah partisipasi di antara komponen di internal aparatur desa sendiri. Misalnya contoh ketika kita bicara tentang tadi ya profil desa, kan yang input tuh memang harus internal Pak, bukan kita nggak bisa dari luar. Desa Tamasari misalnya 11.000 jumlah penduduknya 11.000, kita kan ingin tahu ada berapa warung, ada berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa keluarga, pola konsumsinya kayak gimana. Itu yang kita nggak bisa dari luar, memang harus dari aparatur desa. Padahal kalau kita tahu pola konsumsi warung saja, maka marketplace tadi menjadi menarik seperti itu. Kalau kendalanya di situ, apa strateginya? Strateginya melakukan bintek langsung ke pihak aparatur desanya, bimbingan teknis langsung yang approach-nya langsung ke website ini. Karena sekarang ini kan masih SID, sistem informasi desa masih sangat-sangat sederhana, sangat-sangat administratif. Jadi dia hanya menghasilkan data tapi tidak menghasilkan informasi. Jadi kita harus browsing Bu. Kalau kita bisnis gitu ya, misalnya kita mau jual wisata, kita buat yang namanya ORTOP, One RT One Product. Ada 8 RT yang kita desain, mau diprofilkan yang tadi yang wisdom tadi salah satunya. Wisata domba, ada wisata kampung hajat. Kampung hajat itu adalah satu RT yang semuanya bikin kue hajatan Bu. Mulai dari wajib, dodol, awuk ya, dodongkal, semuanya ada di satu RT itu, ibu-ibunya bisa. Ada juga kampung bunga hias, ada juga kampung pesantren, macam-macam di satu desa itu. Seperti itu. Kita ada 37 desa, 9 RW. 37 RT, 9 RW. Dari 37, 10 aja RT yang bisa bagus gitu, profilnya secara online menurut saya akan mendatangkan income. Ada event khusus nggak untuk acara-acara tersebut? Ya, nanti bulan Mei Bu, insya Allah tahun depan ada festival Janur kita akan buat untuk mengenalkan sekaligus launching platform ini. Bulan Mei tahun 2019, habis Pilpres lah. Kalau sebelum Pilpres agak lumayan. Jadi habis Pilpres Bu. Insya Allah bulan Mei kan kebetulan itu hari ulang tahun desa Taman Sari. Iya, ke-35. Seperti itu. Menarik sekali. Iya. Mungkin Bapak bisa ganteng ke peneliti perguruan tinggi ya untuk nanti Iya. berubah. Untuk BUMDes kita bermitra dengan IPB, PSP 3, dengan Unpad juga Bu, dengan ekonomi Ibu Retno. Oh, Bu Retno mantan. Ya, kebetulan Bu Retno itu putri asli Taman Sari. Taman Sari. Ya, beliau salah satu perintis yang sekolah sampai S3 Bu, pertama di Taman Sari. Jadi begitulah kondisinya. Insya Allah kerjasama, dan kami sudah menerima homestay itu rutin dari Pakuan, dari IPB, dari itu hampir setiap tahun ada seperti itu. Cuma sekarang belum dikomunikasikan dalam bentuk satu platform yang terintegrasi gitu. Jadi iklan homestay lewat Facebook, lewat apa. Tapi kalau ini kita ingin di satu platform langsung seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat peserta dengan nomor 5.